Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Ifarata Syahadi dengan NIM 180384202060. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengembangan instrumen tes pada mata kuliah Evaluasi Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nur Izati SPD MSI. Berikut adalah pengembangan instrumen tes. Langkah pertama yang saya lakukan sebelum mengembangkan instrumen tes ialah menentukan kelas dan juga materi yang akan saya gunakan. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan kelas 10 SMA dengan materi fungsi, yakni pada fungsi linear kuadrat rasional, beserta grafik juga pada fungsi komposisi dan fungsi invers. Setelah menentukan materi yang akan saya gunakan, saya mencari silabus untuk mengetahui kompetensi inti dan kompetensi dasar. Setelah mendapatkan KI dan KD, saya membuat instrumen kisi-kisi. Pada tabel kisi-kisi tersebut, saya menggunakan 4 kompetensi dasar, yakni yang pertama menjelaskan dan menentukan fungsi linear, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional secara formal meliputi notasi, daerah asal, daerah hasil, dan juga simbolik beserta sketsa grafik, di mana siswa mampu menggambarkan grafik dari fungsi-fungsi tersebut. Yang kedua, siswa mampu menganalisis karakteristik dari grafik, ditandai dengan kemampuan untuk menentukan titik potong, titik puncak, dan juga asimtot dari grafik, serta mampu menunjukkan perubahan dari grafik fungsi akibat dari transformasi. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan operasi komposisi pada fungsi dan invers pada fungsi. Dan yang terakhir adalah mampu menyelesaikan permasalahan terkait dengan komposisi fungsi dan invers fungsi. Setelah mendapatkan kompetensi dasar, maka dari kompetensi dasar itu kita buat indikator soal. Dari satu kompetensi dasar, kita dapat menciptakan beberapa indikator. Nah, dari indikator soal ini, kita uraikan lagi menjadi bentuk tes dan penomoran soal. Untuk indikator yang pertama, saya buat siswa dapat menentukan arti dari notasi. Artinya, siswa ini mampu membaca notasi dari fungsi. Maka bentuk tes yang saya pilih adalah pilihan ganda dan diletakkan pada nomor pertama. Yang kedua, siswa mampu menentukan daerah asal dan juga daerah hasil suatu fungsi dari grafik. Nah, pada soal indikator yang kedua, saya gunakan bentuk tesnya pilihan ganda dan esai. Pilihan ganda pada nomor 2 dan esai pada nomor 1. Berikut seterusnya dari penentuan bentuk soal dan nomor soal. Setelah menentukan kisi-kisi soal, langkah selanjutnya adalah membuat soal. Kita tidak boleh menuliskan soal secara ambigu, agar tidak membingungkan responden dalam menjawab soal. Nah, setelah membuat soal, langkah selanjutnya adalah menyebarkan soal. Saya meminta bantuan teman sekelas dan juga saudara saya yang masih duduk di bangku SMA untuk membantu mengerjakan soal-soal instrumen tes tersebut. Dan yang saya dapatkan adalah 20 responden dengan nilai sebagai berikut. Pada pilihan ganda, penskoran saya letakkan 0 dan 1, di mana 0 jika ia tidak mampu menjawab atau jawaban salah, dan 1 adalah poin untuk jawaban benar. Pada soal esai, saya gunakan penskoran dalam rentang 0 hingga 6. 6 digunakan jika ia benar semua dalam satu soal, 4 jika ia mampu mengerjakan langkah-langkah namun tidak mencapai hasil akhir, dan 2 digunakan pada penskoran di mana ia dapat menentukan langkah-langkah saja, dan 0 jika ia tidak mengerjakan sama sekali. Langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian terhadap soal menggunakan data nilai tersebut. Yang pertama saya lakukan adalah uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas ini dilakukan untuk mengetahui kesesuaian soal dalam mengukur dan memperoleh data dari responden. Uji reliabilitas dilakukan untuk melihat kekonsistensian soal jika dilakukan pengujian secara berulang. Berikut adalah uji validitas pada soal pilihan ganda. Saya menggunakan SPS 25. Pada SPS 25 kita dengan melihat nilai R hitung dan R tabel menggunakan nilai R. Nilai R hitung dibandingkan dengan R tabel. R hitung merupakan nilai percent correlation,
Dan nilai R tabel itu kita dapatkan dari nilai N. Jika N kita ini adalah 20, maka R tabelnya adalah 0,444. Pada R hitung, soal pertama itu adalah 0,607, maka dia lebih besar dari R tabel yang hanya 0,44. Maka kesimpulannya, pada soal pertama itu adalah valid. Pada soal keempat, nilai R hitungnya hanya 0,197, di mana nilai tersebut lebih kecil daripada R tabel. Maka soal nomor 4 itu tidak valid. Kesimpulannya, saya hanya mendapatkan 11 soal valid sebagai berikut. Langkah selanjutnya adalah uji reabilitas. Pada pilihan ganda, uji reabilitas itu saya menggunakan convex alpha, di mana yang saya uji hanya soal-soal yang sudah valid. Jadi soal yang tidak valid tadi tidak saya ujikan untuk uji reliabilitas. Dengan syarat reliable, menurut Wiratna Sujarweni, dikatakan valid apabila nilai convex alpha-nya besar dari 0,6. Convex alpha secara keseluruhan saya dapatkan 0,845. Dan melihat soal bahwasannya nilai-nilai tersebut lebih besar dari 0,6. Maka kesimpulannya soal pilihan ganda ini adalah reliable atau konsisten. Berikutnya, uji validitas pada soal esai. Kita lihat bintang, maka di setiap penomoran soal ini terdapat bintang. Ada yang pada taraf signifikan 1% dan 5%. Dan cara lainnya sama, yaitu dengan membandingkan R hitung dan R tabel. Ketika melihat nilai percent correlation dari soal esai ini, maka saya dapat simpulkan bahwasannya semua soal esai ini adalah valid. Maka selanjutnya akan dilakukan uji reliabilitas soal esai. Menggunakan convex alpha dengan syarat nilai convex alpha harus lebih besar dari 0,6. Secara keseluruhan nilainya hanyalah 0,57, maka convex alpha-nya ini kurang dari 0,6. Dimana artinya soal esai ini tidak reliable atau tidak konsisten jika dilakukan pengujian secara berulang. Pengujian daya beda soal ini dilakukan untuk melihat kemampuan soal dalam membedakan siswa berkemampuan tinggi dan siswa berkemampuan rendah. Dan pada pengujian daya ini saya menggunakan nilai percent correlation dari uji validitas sebelumnya dengan membandingkan pada kriteria rentang nilai berikut. Dan saya buatkan tabel. Ini adalah output SPSS dari percent correlation sebelumnya. Dan saya bandingkan dengan kriteria, maka saya dapat kategori daya beda, di mana saya menemukan ada 6 soal dengan kategori jelek, yang artinya itu tidak boleh digunakan dan harus diganti. Dan ada 3 soal berkategori cukup, yang artinya boleh digunakan dengan perbaikan. Berikutnya adalah daya beda soal pada soal esai. Pengujiannya sama, menggunakan nilai percent correlation pada uji validitas sebelumnya. Dan saya dapatkan bahwa soal nomor 21 mempunyai daya beda yang baik, dan yang lainnya adalah baik. Berikutnya, uji kesukaran soal. Uji kesukaran soal dilakukan untuk mengetahui kategori dari setiap soal. Yang pertama adalah kesukaran pada soal pilihan ganda. Saya menggunakan pengujian SPSS statistik untuk menemukan min dari setiap soal. Setelah kita menguji dan menemukan nilai rata-rata dari setiap soal, langkah selanjutnya adalah saya membandingkan dengan kriteria untuk mendapatkan kategori soal-soal tersebut. Ini adalah mean atau rata-rata dari output SPSS, dan saya bandingkan dengan kriteria untuk mendapatkan kategori soal. Berikut adalah nilai mean yang dari SPSS atau rata-rata. Saya bandingkan dengan kriteria ini, maka saya dapatkan rata-rata soal yang saya dapatkan itu adalah berkategori sedang. Ada 1 soal sangat mudah dan beberapa soal dalam kategori mudah, dan ada 2 soal berkategori sukar atau sulit. Berikutnya adalah kesukaran pada soal esai. Pada pengujian soal esai, saya menggunakan Excel dengan memanfaatkan data nilai soal esai. Dengan rumus yang saya gunakan adalah tingkat kesukaran sama dengan mean atau rata-rata dibagi dengan skor maksimal. Saya membutuhkan nilai rata-rata dari setiap soal.
saya dapatkan nilai rata-rata dari setiap soal. Ini soal 21, 22, 23, dan 24 serta 25 dengan skor maksimal itu 6, di mana skor maksimal dikatakan soal itu benar itu adalah skornya 6. Dan untuk hasil dari tingkat kesukarannya, rata-rata dibagi skor maksimal adalah sebagai berikut. Setelah mendapatkan nilai dari tingkat kesukaran, maka saya butuh membandingkan dengan kriteria untuk mendapatkan kategori soal. Maka kriterianya adalah sebagai berikut. Jika tingkat kesukaran lebih kecil dari 0,3, maka dikatakan soal itu sukar atau sulit. Jika tingkat kesukaran itu besar sama dengan 3, 0,3 dan lebih kecil sama dengan 0,7, maka kategorinya adalah sedang. Sedangkan untuk tingkat kesukaran lebih besar dari 0,7 dikategorikan adalah mudah. Maka kategori pada soal 21-25 adalah sebagai berikut. Saya dapatkan 2 soal mudah, 1 soal sedang, dan 2 soal sukar. Kesimpulan yang saya dapatkan dari hasil pengembangan tes ini ialah ada soal yang sudah baik digunakan untuk tes dan ada soal yang perlu perbaikan lagi sebelum dijadikan soal tes. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Atas kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.